Pemirsa, kinerja industri tekstil dan produk tekstil pada kuartal pertama tahun ini berhasil tumbuh double digit mencapai 12,45% secara tahunan. Meski demikian, industri TPT masih dihadapi oleh tekanan kenaikan harga bahan baku dan banjirnya produk impor. Kinerja industri tekstil dan produk tekstil atau TPT pada kuartal pertama tahun 2022 tumbuh double digit mencapai 12,45% secara tahunan. Pertumbuhan ini dipicu penjualan dalam negeri yang meningkat tajam, memanfaatkan momen Hari Raya Idul Fitri dan investasi baru dalam rangka penambahan kapasitas produksi dari hulu sampai hilir. Meski demikian, pelaku industri TPT di tanah air belum bisa tidur nyenyak sebab masih menghadapi ancaman terkait kondisi ekonomi global yang terdampak perang Rusia-Ukraina. Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSYFI) menyebutkan perang yang memicu krisis energi terutama kenaikan harga minyak dunia membuat bahan baku utama polister yaitu PTA sudah di level $850 Amerika per ton. Harga PTA sebelumnya sekitar $600 Amerika per ton. Tantangan berikutnya adalah kebijakan Kementerian Perdagangan yang telah membuka kembali keran impor produk tekstil untuk importir umum dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri kecil menengah atau IKM di dalam negeri. Padahal asosiasi mengklaim dalam 3 kuartal terakhir terbukti mampu mensuplai bahan baku untuk IKM di mana puncak permintaan terjadi pada kuartal 1 tahun ini. Kondisi ini pun membuat pelaku industri tekstil dan produk tekstil yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia belum bisa tenang dalam menghadapi kuartal berikutnya hingga akhir tahun. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema selanjutnya, industri tekstil tertekan kenaikan harga bahan baku dan produk impor. Kita sudah tersambung bersama dengan Bapak Redma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia. Selamat pagi Pak Redma. Pagi Mas, pagi. Iya, salam sehat Pak. Sehat, salam. Ya, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini bicara mengenai kondisi saat ini. Pandemi sudah mulai mereda, kemudian aktivitas ekonomi juga sudah mulai normal kembali. Apakah ini bisa menjadi angin segar untuk kinerja industri tekstil dan produk tekstil nasional ini, Pak Redma? Iya, sebetulnya ini kita sangat-sangat optimis ya di kuartal 3, kuartal 4, puncaknya di kuartal 1 kita sangat-sangat optimis ini efek dari pandemi ini sudah mulai berangsur surut dan industrinya sudah mulai pulih, aktivitas ekonomi sudah jalan, daya beli masyarakat juga sudah mulai membaik ya pada waktu itu ya. Ini sebelum terjadi perang yang menyebabkan harga minyak naik. Jadi memang itu yang menyebabkan tadi sudah disebutkan bahwa pertumbuhan kita di kuartal 1 naik sampai 12,45%. Sebetulnya tanda-tandanya sudah terlihat di kuartal 3 dan kuartal 4, di mana investasi pada waktu kuartal 3 dan kuartal 4 bahkan Pak Menteri Perindustrian melakukan groundbreaking investasi, ada 10 perusahaan tekstil yang melakukan investasi. Dan investasi itu mulai masuk di kuartal 1 dan kuartal 2 tahun ini gitu. Baik, tapi kalau kita lihat dengan pertumbuhan positif di kuartal pertama tahun 2021 double digit begitu kalau data yang kami peroleh juga dari teman-teman asosiasi begitu. Ini menunjukkan tren yang positif lebih karena momentum lebaran kah atau ada trigger lain ini, Pak Redma? Bukan sebetulnya, momentum lebaran itu di puncaknya ya. Sebetulnya trigger awalnya adalah dari kebijakan pemerintah. Memang komitmen Pak Presiden waktu itu untuk menggunakan produk dalam negeri lebih banyak. Artinya pada waktu itu kita melakukan serangkaian kebijakan untuk membatasi atau mengendalikan impor. Ada kebijakan safeguard di sana, termasuk ada kebijakan tata niaga impor, di mana pada kuartal 3, 4, sampai 1 kemarin APU tidak boleh impor, yang impor hanya boleh APP, yang boleh impor bahan baku hanya untuk diproduksi sendiri, tidak boleh diperjualbelikan. Nah, di sisi lain juga pada waktu itu Cina kan ada lockdown ya, ada slowdown, ekonominya slowdown, jadi barang-barang importnya juga agak susah gitu ya. Nah, itu yang membuat kita percaya diri melakukan menambah produksi, sampai nambah kapasitas, sampai melakukan investasi. Nah, begitu dalam negeri sudah pulih, di satu sisi marketnya juga mulai baik gitu ya, daya beli mulai baik, pas momennya juga momen lebaran, nah di sana puncaknya.
Oke, puncak berarti pada saat momen Lebaran begitu. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada begitu, apakah masih ada tantangan, terutama kondisi global, tekanan ekonomi, negara-negara maju juga sudah mulai terdampak adanya perang Rusia Ukraina, kemudian kenaikan harga minyak mentah juga mendorong tadi kenaikan dari beberapa bahan baku dari industri di tanah air, khususnya untuk beberapa bahan baku polyester, polimer, kemudian apakah ini terdampak juga untuk benang filamen Indonesia dan serat juga? Iya, sangat berdampak ya, karena kan bahan baku utama kita based on crude oil ya, dari petrochemical, PX dan PTA. Memang tadi disebutkan harga PX kalau kita bicara minggu kemarin kan sekitar 800-900, ini dalam seminggu ini lonjakannya udah naik lagi. Sekarang posisi hari ini harganya sudah 1.100 gitu per ton, $1.100 per ton. Ini dalam seminggu aja sudah hampir naik $200 per ton. Nah, gara-gara harga ini. Memang ini tentu kita akan sangat-sangat berdampak, di mana cost kita akan semakin besar. Jadi mau nggak mau kita harus naikkan harga produk. Nah, yang jadi masalah kalau kita naikkan harga produk dengan kenaikan seperti ini, marketnya pun juga dunianya kan lagi inflasi, termasuk Indonesia. Energi ini kan kemana-mana akhirnya. Jadi daya beli masyarakat pun juga akan menjadi tekanan. Di satu sisi kita harus menaikkan harga, tapi di sisi lain masyarakat daya belinya juga karena tekanan, karena masyarakat karena tekanan juga ini akan susah. Jadi ini memang tantangannya ada di situ. Di sisi lain sebetulnya juga produk impor yang tadi sudah disebutkan, Kementerian Perdagangan sudah mulai lagi memberikan izin untuk APU. Nah, ini juga jadi masalah. Di satu sisi kita bahan baku harus ada kenaikan, di sisi lain produk impor masuk, kita jadi susah bersaing gitu. Nah, ini jadi tantangannya jadi atas bawah kita karena kena tekanan yang cukup besar. Belum lagi tantangan yang terakhir adalah tantangan dari sisi cost. Tadi bahan baku dari market, dari sisi cost kalau kita lihat pemerintah yang mau menaikkan harga listrik juga akan jadi tekanan lagi. Ini jadi tekanannya jadi bertubi-tubi, atas bawah kanan kiri, jadi tekanannya lumayan besar. Oke, tapi kalau kita lihat sebenarnya bahan baku untuk tekstil dan produk tekstil yang paling terdampak dengan kondisi global tadi di bagian yang mana? Jenis bahan baku yang apa ini kira-kira? Sekarang hampir semuanya ya. Jadi sebelum harga minyak naik sebetulnya kapas sudah naik duluan. Jadi kan bahan baku utama tekstil itu kapas, rayon, sama polyester. Kapas sudah naik duluan. Begitu kapas naik tinggi pada waktu itu naiknya hampir 2 kali lipat. Orang switch ke rayon sama polyester. Karena polyester waktu itu naiknya tidak terlalu besar. Nah, tapi sekarang sudah polyester juga naik. Karena rayon pun dia harus pakai bahan pembantunya, dia harus pakai dari turunan crude oil gitu loh. Jadi semuanya jadi naik, ini bahan baku semuanya jadi naik. Jadi tidak ada pilihan sana sini gitu. Oh, kalau kita bicara mengenai persentase impor bahan baku sendiri, berapa banyak sih yang diimpor dan seberapa besar juga kebutuhan di dalam negeri? Sebetulnya kalau impor bahan baku utamanya sih tidak banyak, Pak. Yang kita sangat khawatirkan adalah impor kain ya. Kain ini midstream ya. Kain ini produk antara. Jadi kalau kita melihat kalau itu impornya terlalu banyak, artinya ke hulunya juga akan berdampak sampai ke industri hulu, sampai ke industri kami, karena yang diserang adalah produk customer kami gitu. Produk customer kami diserang, artinya demand mereka terhadap produk-produk di hulunya juga akan semakin kecil. Nah, kalau dulu sebetulnya sebelum kita bicara ada pembatasan impor, per tahun itu impor kita hampir 900.000 ton. Nah, kemarin kita bisa sering sampai hampir kita bisa save sampai 200.000 ton, hanya sekitar 700.000 ton. Nah, kalau sekarang dibuka lagi akan sangat tinggi lagi. Nah, ini jadi kita akan tertekan lagi di situ. Oke, tapi kalau yang paling utama sebenarnya dirasakan begitu oleh para produsen serat benang filamen Indonesia lebih kepada karena kebutuhan dari bahan bakunya kah, atau tadi persaingan yang makin ketat dengan membanjirnya produk impor? Sebetulnya yang paling utama sebetulnya market ya. Jadi kalau kita punya market, kita agak lebih tenang gitu ya. Artinya kalau bahan baku itu dunianya juga naik. Artinya kalau dunianya naik, tentu akan persaingannya sama-sama dunianya gitu. Tapi kalau market
ini kan sebetulnya kita punya ya. Kalau bahan baku naik, asal marketnya safe ya, asal marketnya ada, kita masih bisa terus produksi, masih tetap bisa berjalan. Tapi kalaupun harga bahan baku murah, tapi marketnya juga nggak dapat gitu ya, ya jadi percuma juga. Jadi sebetulnya yang paling utama adalah di marketnya dulu. Oke, market pun saat ini Anda katakan tadi sudah mulai dibanjiri lagi dengan produk impor karena ada kebijakan dari Kementerian Perdagangan yang membuka kembali keran impor begitu. Tapi kabarnya untuk memenuhi kebutuhan dari IKM, industri kecil dan menengah ini. Nah ini bagaimana sebenarnya kondisi realnya begitu di lapangan? Ya kita agak aneh gitu ya, kenapa alasan itu dipakai lagi ya? Karena alasannya itu alasan klasik ya, artinya selama 3 kuartal 3, kuartal 4, kuartal 1 kemarin juga kita kan APU tidak dibuka dan kita masih bisa memenuhi kebutuhan industri dalam negeri termasuk IKM. Bahkan di saat-saat yang peak, yang saat-saat momen Lebaran kemarin, demand kan sangat-sangat besar. Betul. Itu pun tanpa membuka APU kita bisa mensuplai kebutuhan IKM. Nah, jadi kita agak aneh kenapa baru alasan yang lama dipakai lagi, padahal kita sudah terbukti selama 3 kuartal kita bisa memenuhi kebutuhan untuk IKM. Dan berikut ini adalah infografik terkait dengan utilisasi industri tekstil Indonesia. Ya, kita lihat dari sisi kinerja di tahun 2021 mengalami pertumbuhan 69,4%. Hasil produksinya mencapai 6,92 juta ton dengan nilai produksi mencapai 1.496,68 triliun rupiah. Data dari BPS. Berikutnya kita lihat dari volume impor tekstil Indonesia. Ini perlu dicermati dari tahun 2017 sampai dengan 2021 lalu. Sempat mengalami posisi tertinggi di tahun 2018 mencapai 2,6 juta ton. Kemudian cenderung turun di 2019 menjadi 2,4 juta ton. 2020 1,8 juta ton. Kemudian 2021 ada sedikit peningkatan lagi menjadi 2,2 juta ton untuk volume. Kemudian dari sisi nilai importasinya. Ini dengan rentang waktu yang sama 2017 sampai dengan 2021. Data terakhir tercatat 9,4 miliar dolar Amerika. Kemudian ini juga naik dibandingkan dengan tahun 2020 7,2 miliar dolar Amerika. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Redma Gita Wirawasta. Baik, Pak Redma, dengan kondisi yang ada tadi kemudian ini tantangan justru oke lah bahan baku naik begitu, tapi apabila permintaan ataupun demand-nya tinggi semuanya mungkin bisa dikalkulasikan kembali begitu. Tapi dengan kondisi yang ada tadi apakah komunikasi sudah dibuka dengan pemerintah dengan tadi keran impor yang sudah boleh lagi dilakukan? Iya, memang ini kita sudah kirim surat ya, kita sudah sampaikan ke Kementerian terkait. Sudah ada beberapa komunikasi dengan Kementerian Perindustrian, dengan perekonomian juga sudah ada. Tapi memang ini kita lagi masih minta waktu untuk discuss lebih detail ya, minta lebih detail dan tentu kita minta agar kebijakan perdagangan juga harus sinkron dengan kebijakan industri ya, jangan sampai kita sekarang kan sudah investasi ya, karena kemarin kan kebijakan perdagangannya sangat mendukung industri ya. Itu yang membuat kita mau melakukan investasi. Nah, jangan sampai begitu kita melakukan investasi, kebijakan perdagangannya berubah lagi. Jadi investasi yang kemarin, jadi trust investor untuk berinvestasi di sektor ini juga bikin bingung gitu loh. Kemarin marketnya oke, sekarang berubah kebijakan lagi, marketnya jadi hilang lagi gitu. Nah, ini yang kita ingin agar kebijakannya sinkron dan kedepannya itu clear. Karena ini kan investasi di sektor ini kan juga bukan investasi yang short term ya. Ini kan investasi long term, apalagi di hulu gitu. Itu lebih di atas 5 tahun, bahkan kami investasi harus safe selama 10 tahun ke depan. Baik, tapi di sisi lain kan kita tahu pemerintah khususnya Kementerian Perindustrian juga sudah menyiapkan beberapa program untuk restrukturisasi mesin dan peralatan produksi begitu. Bahkan ada dana miliaran rupiah begitu yang sudah disiapkan, 4,8 miliar kalau tidak salah begitu. Dan realisasinya sudah sampai mana ini Pak Redma? Kalau per tahun ini kan dananya karena COVID kemarin ya, dananya kan hanya sedikit ya. Jadi tapi itu bukan hal yang utama ya, maksudnya bukan hal yang utama, karena meskipun pemerintah memberikan insentif besar, tapi kalau marketnya tidak ada, ya marketnya diambil sama orang, ya percuma juga gitu. Jadi memang market yang utama dulu, baru orang mau investasi. Bahkan
meskipun tidak ada insentif yang besar, kalau ada marketnya orang akan berinvestasi begitu. Oke, tadi saya sampaikan kaitannya dengan dana yang disiapkan adalah 8,5 miliar rupiah. Jadi nampaknya itu tidak bisa mereduksi kondisi yang ada begitu karena persaingan justru terjadi pada saat di hilirnya ya. Hasil dari produksi dari produsen tekstil dan produk tekstilnya justru yang kalah bersaing dengan produk impor tadi. Memang disparitas harganya beda jauh, Pak. Disparitas harga kalau di market bisa sampai 30%. Kalau di market ya, kita bicara di market. Di market distributor. Karena kalau di retail itu nggak terlalu besar. Kalau di retail mungkin hanya sekitar 10%. Tapi kalau kita bicara head to head antara cost lokal sama cost di Cina misalnya, itu disparitasnya nggak besar. Itu disparitas hanya sekitar 10%. Tapi begitu Cina mempunyai, misalkan Cina mempunyai ekspor rebate gitu ya, disparitasnya lebih tinggi. Apalagi dia karena dia besar, karena ekspor rebate dia bisa menjual lebih murah, disparitasnya lebih besar lagi. Apalagi kalau misalkan kita masuk bahan-bahan impor ini under invoice gitu ya, under volume. Jadi mereka bayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya. Gitu. Jadi disparitas itu membuat hal itu membuat disparitas makin tinggi. Nah, meskipun pada nanti dasarnya artinya si distributor atau si pedagang itu lebih prefer untuk beli barang-barang impor karena untungnya dia lebih tinggi dibanding dengan kalau dia beli dari barang kita. Yang kedua adalah misalnya karena dia ada praktek-praktek under invoice, PPN-nya juga nggak kuat. Artinya ada barang-barang yang dia jual tanpa harus bayar PPN gitu ya, tanpa faktur. Nah ini juga jadi jomplang, artinya mereka lebih kalau dibeli dari dalam negeri fakturnya semuanya harus clear, tapi kalau beli barang import ya dia bisa separuh-separuh nyolong gitu. Nah ini yang membuat disparitasnya juga antara lokal sama impor jadi tinggi. Nah itu dia menyingkapi kondisi yang ada begitu. Apakah ini juga ikut mempengaruhi utilitas dari mesin-mesin produksi di samping tadi dari kenaikan harga bahan bakunya? Apakah juga membuat stoknya menjadi terbatas atau tidak sebenarnya untuk kalau kita bicara bahan baku tadi? Kalau kita lihat utilisasi ya, saya kemarin baru dapat data dari Kementerian Perindustrian ya. Utilisasi kita tekstil rata-rata di bulan yang lalu, di kuartal pertama kemarin rata-rata ada di level 70-75%. Sekarang sudah turun per bulan ini, sudah turun data dari Yomki, data per bulan ini sudah turun di sekitar 65% rata-rata ya dari hulu sampai hilir. Nah, artinya juga memang karena impor ini sudah orang-orang sudah mulai ketar-ketir, artinya karena stoknya sudah nambah ya, jadi untuk memproduksinya juga akan mulai berkurang. Tadi kenaikan harga bahan baku, ini kita bicara mengenai produk akhirnya begitu ya. Ada kenaikan juga tidak akhirnya yang dijual kepada konsumen? Kalau untuk bulan ini sih belum. Nah, karena di akhir ya, kita ngomong di akhir karena kan ini kan baru kenaikan tajam ini baru sebulan terakhir ya. Tapi akhirnya mungkin bulan depan akan mulai terasa akan ada kenaikan harga di produk akhir. Tapi kenaikan harganya pun juga tidak seperti di hulu ya. Kalau di hulu bahan baku kita naik hampir sekitar 30% gitu ya. Di hilirnya nggak akan sampai 30% karena kan memang ada kita paling di hilirnya naik sekitar 10% gitu ya, tidak sama dengan kenaikan di hulunya gitu. Nah itu bagaimana menyikapi dengan produk-produk impor tadi? Apakah disparitasnya makin tinggi kemudian akhirnya konsumen memilih yang produk impor misalnya? Ya, kalau disparitas sih mungkin tidak akan makin tinggi ya, karena bahan baku di sana pun juga naik. Tapi memang karena praktek-praktek yang seperti yang tadi saya sebutkan tadi, disparitasnya masih tetap ada dan lumayan besar ya, sekitar 30% itu kan lumayan besar gitu. Jadi ini tetap harus jadi perhatian. Ya lantas proyeksi Anda kalau misalnya kinerja di kuartal 1 tadi double digit, di kuartal kedua apakah akan mengalami pertumbuhan yang sama? Kalau kita di kuartal 2 agak pesimis ya, kita akan alami pertumbuhan yang sama. Cuman memang tapi kalau minus sih tidak akan minus ya. Proyeksi kami tidak akan minus karena memang kita kan sudah ada komitmen investasi. Investasi ini awal tahun sudah mulai datang, artinya mesin-mesin juga sudah mulai datang. Di kuartal 2 pun mesin-mesin akan mulai datang. Itu yang akan berdampak pada pertumbuhan. Tapi tetap
ini akan jadi bom waktu kalau misalkan marketnya tidak di kita benahi ya. Kalau market impornya masih banyak, investasi mesinnya datang terus gitu ya, tapi marketnya nggak ada, nanti mesinnya jadi idle gitu ya, jadi akan apa? Terus juga trust investor juga akan berkurang gitu ya terhadap iklim bisnis di Indonesia. Gitu. Nah, lantas mitigasi kemudian solusi jangka pendek yang sudah disiapkan teman-teman asosiasi apa saja Pak Retma? Ya, jadi mau nggak mau kita harus tekan terus Pak, tekan terus agar pemerintah mau mendengar kita lagi ya, supaya itu APU pertama tidak dibuka karena ini akan jadi masalah di satu sisi ekonomi kita kan tertekan ya, ekonomi dunia semuanya tertekan, termasuk di kita pun tertekan, harga juga akan naik, harga naik, orang kan butuh kerja Pak. Kalau orang minimal ada pendapatan, jadi dia masih bisa spending gitu ya. Nah ini ya, industri ini kan juga yang menyerap tenaga kerja. Jadi kalau ya mau nggak mau kita harus kami di sini masih terus berusaha bicara dengan pemerintah gimana caranya supaya marketnya tetap benar-benar dijaga gitu. Market tetap terjaga, produksi tetap berjalan, dan serapan tenaga kerja juga masih terus berlangsung di industri tekstil ini, begitu ya Pak Retma yang diharapkan. Baik Pak Retma, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda sampaikan. Semoga ini nanti lagi-lagi bicara mengenai win-win solution memang harus ada satu kesepakatan antara pemerintah dan pelaku usaha begitu menyikapi kondisi di lapangan yang sebenarnya ya, sambil bisa mendengarkan pendapat-pendapat sehingga nanti ada pertimbangan terkait dengan kebijakan yang akan digelontorkan sendiri oleh pemerintah. Terima kasih banyak, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Retma. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya Prasetyo Wibowo menemani Anda dalam Market Review. Saya beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.